Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Al-Quran dan Persoalannya. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Bentuk kata benda abstrak, masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Menurut gramatika bahasa Arab, Al-Quran adalah bentuk dari kata qara'a yang maknanya muradif atau sinonim dengan kata qira'ah, artinya bacaan. Secara terminologi, yang pertama, menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja padanya. Yang kedua, menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dengan pelantaraan malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian menurut Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudairi, Al-Quran yaitu firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis di dalam suatu mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua yaitu nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran diantaranya yang pertama Al-Kitab, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan. Al-Zikra, yang berarti peringatan. Al-Tanzil, berarti yang diturunkan. Ar-Ruh, yang berarti jiwa. Al-Balaghah, berarti penyampaian atau kabar. Al-Basair, yang berarti pedoman. Al-Bayan, yang berarti penerangan. An-Nur, berarti pelita. Al-Huda, berarti petunjuk. Al-Busra, berarti kabar gembira. Ar-Rahmat, berarti rahmat atau karunia. Al-Mau'izah, yang berarti pelajaran atau nasihat. Asyifa, yang berarti obat atau penawar. Kemudian yang ketiga yaitu garis-garis besar Al-Quran. Ada beberapa pokok mengenai kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama keimanan atau tauhid, ajaran-ajaran tentang kepercayaan atau keimanan kepada Allah. Yang kedua, ajaran tentang ibadah, pengabdian makhluk kepada Kholiknya. Yang ketiga, hukum dan peraturannya, ajaran yang mengatur tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan segala tindakan manusia dalam segala bidang, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat, wa'ad dan wa'id, disebut juga targhib dan tarhib. Wa'du ialah janji dalam bentuk harapan yang diberikan Allah terhadap orang-orang beriman dan beramal soleh. Bahkan kelak akan diberinya ganjaran pahala dan kebahagiaan sebagai balasan atas keimanan dan amal soleh yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Wa'id ialah janji yang berisi ancaman yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang yang ingkar dan berbuat kejahatan. Kelak, mereka akan ditimpa kemurkaan dan azab sebagai balasan atas kekufuran dan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Yang kelima yaitu riwayat atau cerita Nabi dan Rasul.
Al-Quran memuat cerita-cerita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran. Misalnya tentang perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin dalam menghadapi intimidasi, fitnahan, dan ancaman dari musuh-musuh Islam. Kemudian yang keenam, yaitu dasar ilmu pengetahuan. Al-Quran berisi dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Kemudian yang keempat yaitu segi-segi kemuksizatan Al-Quran. Mukjizat adalah suatu hal atau perbuatan yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri seorang utusannya guna memperkuat kerasulannya. Apabila hal yang luar biasa itu terjadi pada diri seorang manusia calon rasul, disebut irhas. Dan bila itu terjadi pula pada diri seorang wali Allah, disebut karomah. Mukjizat ada dua, yaitu mukjizat hisiah atau indrawi dan mukjizat maknawi atau rasional. Segi kemuksizatan Al-Quran yang dapat dijangkau akal pikiran manusia. Yang pertama, kemuksizatan Al-Quran dari segi bahasa. Sejarah membuktikan bahwa bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran telah mencapai tingkat kelebihan yang belum pernah dicapai oleh bangsa satupun yang ada di dunia. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang berani memproklamirkan dirinya berani menentang Al-Quran. Mereka tetap dalam ketidakberdayaannya ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu kemuksizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Adanya beberapa petunjuk yang detail mengenai sebagian ilmu pengetahuan umum yang terkandung di dalamnya seperti farmasi, biologi, astronomi, geografi, dan teori-teori ilmiah lainnya yang telah diungkapkan terlebih dahulu dalam Al-Quran sebelum dikenal oleh manusia atau sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga yaitu kemuksizatan Al-Quran dari segi syariat. Al-Quran Al-Karim menjelaskan pokok-pokok tentang akidah, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, ibadah, norma-norma pergaulan dan sopan santun, hukum ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan, dan lainnya. Yang keempat, kemuksizatan Al-Quran dari segi berita yang menakjubkan. Al-Quran telah meramalkan beberapa peristiwa yang akan terjadi dan menimpa manusia. Dan ramalan-ramalan itu benar-benar telah terjadi dengan disaksikan oleh banyak umat manusia, baik dari kalangan umat Islam maupun orang-orang kafir. Yang kelima yaitu kemuksizatan Al-Quran dari segi kejiwaan. Akibat dari pengaruh Al-Quran dalam hati atau kejiwaan, seseorang yang sangat memusuhi Al-Quran bisa berbalik di bawah lindungannya. Banyak para pemimpin kafir masuk Islam. Di antara tokohnya adalah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Yang kelima yaitu pengertian wahyu. Kata wahyu merupakan bentuk masdar dari kata wahyu atau yang secara bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan cepat, serta bersifat khusus bagi dia sendiri dan tersembunyi bagi yang lainnya. Menurut Az-Zakashi, wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh Nabi dalam hatinya, disertai dengan keyakinan bahwa pengetahuan tersebut datang dari Allah. Menurut Subhi Saleh, wahyu yaitu kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada salah seorang daripada nabinya. Menurut Muhammad Abduh, wahyu ialah pengetahuan yang didapat oleh seseorang di dalam dirinya yang diyakini bahwa demikian itu datang dari sisi Allah, baik pakai pelantara maupun tidak. Yang pertama melalui suara yang dapat didengar oleh orang yang bersangkutan atau tanpa suara sama sekali. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa wahyu adalah petunjuk atau pemberitahuan yang diterimanya itu benar-benar datang dari Allah.
Makna wahyu bersifat variatif. Di antaranya, yang pertama, ilham bersifat fitriyah atau naluriah yang diberikan kepada manusia. Yang kedua, ilham yang bersifat tabiat atau horisi yang diberikan kepada hewan-hewan. Yang ketiga, pemberitahuan secara rahasia atau bisikan sesuatu. Yang keempat, yaitu perintah. Kemudian, yang keenam yaitu macam-macam wahyu. Ada 3 cara komunikasi Allah dengan para nabi dan rasulnya. Yang pertama, secara bisikan. Yang kedua, wahyu yang diterima nabi dari balik tabir. Dan yang ketiga, wahyu dengan pelantara malaikat Jibril. Kemudian yang ketujuh, perbedaan wahyu dan ilham. Perbedaan wahyu dan ilham. Wahyu adalah pemberitahuan yang bersifat gaib, rahasia, dan sangat cepat yang khusus diberikan Allah kepada nabi dan rasulnya. Sedangkan ilham adalah pemberitahuan sesuatu pada jiwa seseorang yang mendorong untuk mengerjakan sesuatu itu, bahkan juga oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Pada wahyu berisi petunjuk atau pengetahuan. Pada ilham, meskipun dapat diketahui berisi pengetahuan, tetapi lebih mirip perasaan halus atau insting. Pada wahyu disampaikan khusus kepada nabi dan rasulnya. Pada ilham disampaikan kepada manusia secara umum dan juga makhluk lain. Orang yang menerima wahyu yakin bahwa yang menyampaikan adalah Allah yang Maha Kuasa. Orang yang menerima ilham tidak mengetahui dari mana datangnya dan siapa yang menyampaikannya. Diisyaratkan bahwa wahyu untuk disampaikan kepada umat. Ilham tidak diisyaratkan demikian, tetapi orang yang menerimanya itu merasa terdorong untuk mengerjakannya. Referensi ini berasal dari buku Studi Al-Quran karya Muhammad Yasir pada tahun 2016, Pekanbaru, Asar Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.